Nah saya pengen kasih tahu, di dalam ketritunggalan yang sempurna tersembunyi berkat yang sempurna. Katakan berkat yang sempurna. Ada kasih yang sempurna, katakan kasih yang sempurna. Sudah mulai perhatikan waktu saya ngomong kasih yang sempurna, come on. Kasih itu nggak bisa cuma sendirian. Bisa kasih itu sendirian? Kasih butuh objek untuk dikasihi. Kasih butuh subjek untuk mengasihi. Alkitab bilang saling mengasihi sama siapa? Sama tembok. Gak mungkin sendirian kan? Alkitab bilang saling mengampuni, saudara paham. Berarti di gereja ada saling melukai, itu wajar. Karena gak mungkin ada saling mengampuni kalau gak ada saling melukai. Bisa paham, katakan amin. Tapi bukan berarti saudara enak melukai orang terus. Itu sebabnya Yesus mengajar doa Bapa kami, ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tiap hari itu saudara disuruh berdoa begitu. Dan itu doa yang begitu dahsyat. Dan Tuhan Yesus gak pernah ajar murid-murid. Dan murid-murid gak pernah datang sama Tuhan Yesus bilang, guru ajar kami menyembuhkan orang sakit. Guru ajar kami berkhotbah. Guru ajar kami berenang. Guru ajar kami jalan di atas air. Gak pernah. Satu-satunya mereka sadar. Untuk bertemu dengan komunitas yang sempurna ini, Bapa, Anak, Roh Kudus. Mereka minta satu pernyataan. Dalam sepanjang 3,5 tahun mereka ikut Yesus. Guru ajar kami. Ngapain? Berdoa. Berdoa menghadirkan 3 kuasa. Satu kuasa yang dahsyat dari Allah Tritunggal yang sempurna. Nah iblis tahu itu. Iblis gak suka mereka terus memberontak terhadap Allah Bapa, Anak, Roh Kudus di surga. Membawa sepertiga malaikat surga. Memberontak melawan Allah. Mereka coba pecahkan gak bisa, pecahkan gak bisa. Mereka coba pecahkan gak bisa. Lalu apa yang mereka buat? Mereka berbuat ini. Tolong 1 pria, 1 wanita. 2 pria, 1 wanita. Come on. Singar lagi gak apa-apa. Buat lingkaran di sebelah sana. Come on, cepat. Saya hanya punya waktu 40 menit. Come on. Ini baru permulaan. Come on. Ya. Apa yang iblis buat? Sebelah sana sekarang. 3, gandeng tangan. Nah, karena iblis gagal merusak apa yang Allah buat di surga. Gandeng tangan. Oke, inilah papa, mama, dan anak. Mana bapaknya tentuin sendiri. Gue juga bingung. Ya. Sudah tahu apa yang dibuat oleh iblis? Iblis melihat kuasa komunitas di surga nggak bisa dipecahkan. Berkatnya perfect ketika kita mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, saudara. Ya, agama coba membangun Allah saja nggak bisa tanpa Anak dan Roh Kudus, tanpa mengerti penebusan Kristus. Lalu iblis datang ke dunia karena dia sudah kalah dalam peperangan di surga, kata kitab Wahyu. Dia jatuh ke bumi. Apa yang dia buat? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan siapa? Allah. Manusia hanya akan menemukan kebahagiaannya yang paling tinggi kalau dia tahu image-nya harus kembali kepada gambar Bapa di surga yang adalah Allah komunitas. That's why Tuhan bilang begini, tidak baik manusia itu sendiri kecuali saudara punya karunia selibat kayak Paulus. Makanya Roh Kudus ngomong dalam kitab Kejadian, tidak baik, katakan tidak baik. Tidak baik manusia sendiri saja. Makanya aku akan membangun bagi dia seorang penolong. Dibangunlah Hawa dari rusuk Adam. Saya nggak lagi khotbah tentang love, sex, dating. Tapi komunitas. Karena iblis gagal menghancurkan komunitas yang sempurna itu, dia melihat sesuatu yang akan melukai hati Tuhan adalah yang menyerupai dirinya dirusak. Siapa yang menyerupai diri Allah? Manusia. Dia buat perpecahan di rumah tangga. Bapak dengan anak berantem. Anak berontak lawan bapak. Makanya kitab suci mengatakan pada akhir zaman roh Elia akan mengembalikan anak pada bapak, hati anak pada bapak, hati bapak kepada anak. Pemulihan komunitas yang paling kecil dan paling berharga. Keluarga dimulai. Dia gak bisa putuskan hubungan bapak, anak, Roh Kudus. Dia pecahkan suami dari istri, dihancurkan. Selingkuhan terjadi, ya kan? Kecurigaan terjadi, ya kan? Cemburu membabi buta terjadi. Pecahlah ibu dari anak, anak dari ayah, ayah dari istri, istri dari suami hancur. Dan dunia, perhatikan tujuan semuanya adalah begini. Dunia nggak bisa melihat surga di dalam rumah tangga. Dunia nggak bisa melihat Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam rumah tangga lagi. Yang paling parah dunia gak bisa lihat itu di dalam gereja. Di dalam rumah Tuhan.
Karena gereja tidak mengerti apa arti komunitas. Begitu dahsyatnya kuasa komunitas. Makanya doa Yesus begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di surga. Komunitas yang gak bisa dipecahkan. Komunitas yang begitu mengalirkan sumber-sumber berkat karena Bapa, Anak, Roh Kudus ditinggikan di sana. Tapi manusia gagal. Dan ketika ini terjadi, iblis tahu siapa yang paling terluka. Bapa surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Nah, pagi hari ini saya pengen tantang saudara. Saudara mau gak buat Tuhan gak terluka? Mau gak buat Tuhan disenangkan? Yang mau katakan amin. Berarti dengan kata lain, saudara mau gak memahami komunitas, membangun komunitas yang benar? Yang mau katakan amin. Amin. Jangan biarkan sesuatu pun memutuskan, menghancurkan komunitas ini. Ini bukan hanya bicara soal putusnya koneksi antar mereka. Tapi sesungguhnya, coba bikin lingkaran lagi. Sesungguhnya di bumi dan di surga ada garis yang gak kelihatan. Antara orang yang sudah ditebus dengan kerajaan Allah. Alkitab berkata, dalam tiap nyawa manusia yang menentukan putus tidaknya hidup manusia, ada benang perak. Gak pernah baca? Baca kitab Pengkhotbah. Benang perak putus, nyawa pun putus. Dan saya melihat dari sisi mata rohani, ketika hubungan komunitas bumi putus dengan Allah, doa mulai pasif. Nyanyian hanya sekedar tampil, hanya sekedar emosi belaka. Ketika orang tidak lagi haus dan lapar akan Allah, mereka nggak sadar ada benang perak rohani yang terputus. Dan ketika benang itu terputuslah iblis mulai bisa masuk dan menghancurkan komunitas, membuat perkumpulan kalian, perkumpulan orang Kristen, keluarga Kristen hanya sekedar datang ke gereja tanpa kuasa, tanpa perjumpaan dengan kuasa yang mengubah, mentransformasi hidup kita. Itu sebabnya kita perlu tahu, ketika komunitas nggak terputus, benang peraknya nggak kelihatannya, Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam sebuah komunitas. Tahukah saudara di Almolonga, ketika orang-orang bersatu, komunitas yang sungguh-sungguh mencari Tuhan terjadi, mereka connect benang perak rohani itu turun lagi dari surga, keluarga-keluarga dipulihkan, gandengan tangan lagi, keluarga-keluarga dipulihkan, dan bukan cuma itu saudaraku. Orang-orang yang penjual kokain, pelacur, orang-orang yang pemabuk, bertobat datang penjara-penjara menjadi kosong. Polisi yang tua ditanya, Pak selama 20 tahun terakhir ini apa yang terjadi? Tidak pernah 4 penjara itu kosong. Penuh, dari 1 penjara dibangun jadi 2, 3, 4. Tapi apa yang terjadi ketika revival, transformasi terjadi? Ketika dunia menyentuh surga. When the earth touched the heaven. Tanah yang terkutuk saudaraku di Almolonga berubah. Wortel segede-gede paha, segede-gede lebih besar dari tangan saya. Wortel, kasih tau kiri kanan. Wortel. Have you ever seen a wortel? Huh? A carrot? Sayur yang biasa segede-gede gini lebih gede dari kepala manusia. Kutuk berubah menjadi berkat. Ketika sebuah komunitas memahami ada benang rohani yang terhubung, yang gak pernah putus. Di Uganda, Idi Amin makan bayi, makan manusia. Korban manusia, berjuta-juta dibunuh. Sungai Uganda penuh dengan bau mayat. Ketika umat Tuhan mengkonekkan sesuatu yang gak terlihat di alam roh dengan komunitas surga Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Komunitas mereka mulai mengalami perubahan. Saudara tahu apa yang terjadi di Uganda? Angka kriminalitas menurun drastis. Angka AIDS menurun drastis. Dokter gedek kepala dan mengatakan, how come kamu positif HIV sekarang bisa negatif? Karena ada connect dengan surga yang mulai dibangun kembali. Yang sudah mulai begitu lama membuat gereja menjadi pasif, kering, hanya sekedar acara, hanya sekedar khotbah. Tanpa kuasa yang sanggup mengubahkan, merobek hati kita untuk connect dengan sorga. Di Fiji, di India, di berbagai negara saat ini. Sejak tahun 90-an sampai sekarang, saya kemarin
Disuruh Tuhan lihat visi di transformasi. Ketika saya lihat lagi apa yang sudah saya terima sekian tahun lalu. Saya nggak sengaja duduk lagi di depan TV parabola. Wow, sudah seri yang ketiga lagi. Mereka terus shoot di tempat-tempat di mana komunitas bertobat. Ambil connect kembali dengan benang rohani itu dengan surga. The heaven once again will touch the earth. Dan kalau saudara touching heaven, you're gonna change the earth. Ada suatu perubahan di komunitas saudara. Yang mau katakan amin. Saudara perlu tahu, ini pentingnya komunitas. Amin. Yang mau lihat revival dahsyat, surga menyentuh bumi, surga menyentuh sekolah saudara, menyentuh keluarga saudara, bisa lambaikan tangan. Oke, puji Tuhan, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat mereka dong. Dahsyat, oke. Silakan duduk, thank you. Sudah kasih contoh yang luar biasa. Nah sekarang kita mau lihat satu komunitas yang dahsyat sekali yang dibangun kira-kira 2000 tahun yang lalu. Ketika komunitas ini berkumpul, apa yang terjadi? Ya, kita lihat sama-sama Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Saya kasih beberapa contoh ketika komunitas ilahi mulai connect dengan surga. Ya. Ketika tiba ayat 1 mulai, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, kita baca sama-sama dong 2, 3. Semua orang percaya berkumpul. Kasih tau kiri kanan, kamu orang percaya bukan? Kamu suka kumpul-kumpul ngapain? Kumpul-kumpul gosip atau kumpul-kumpul connect dengan surga? Kumpul-kumpul cuma kongko-kongko doang atau connect dengan surga? Lihat, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, orang Kristen harus punya komunitas seperti ini. Ini gambaran yang Tuhan kasih sama saudara. Berkumpul di satu tempat, tiba-tiba lihat mereka komunitas berkumpul di satu tempat, tiba-tiba baca 2, 3, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Hari-hari gereja begitu alergi dengan doa dengan bahasa roh. Kelihatannya gereja sulit sekali untuk berlama-lama di dalam doa yang begitu connect, intim dengan Tuhan. Karena kita gak membangun ini di gereja. Tapi pagi ini Tuhan mau kita membangunnya kembali. Yang mau katakan amin. Alkitab berkata gereja ketika mereka orang percaya berkumpul di satu tempat. Ini ciri komunitas yang Tuhan inginkan. Yang pertama Alkitab berkata komunitas itu akan dilanda dengan api Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Ini bukan komunitas yang cuma hahaha kalau ketemu. Ini bukan komunitas yang cuma mikirin hal-hal pribadi yang semata-mata. No. Tapi Alkitab mengatakan komunitas yang dibangun ini di gereja mula-mula. Komunitas yang dilanda dengan api Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Dahsyat sekali. Kasih tahu kiri kanan. Kamu juga bisa mengalaminya. Amin. Komunitas ini dipenuhi, dilanda dengan Roh Kudus sehingga mereka berkata-kata dengan bahasa yang baru. Dan bukan cuma ngomong bahasa roh, gak ada perbuatan apa-apa. No, ada sesuatu yang dahsyat. Kita lihat apa yang terjadi. Kemudian ayat 14 kita lihat. Komunitas yang Allah inginkan, dia bukan cuma dapat lawatan Roh Kudus, lalu guling-guling di lantai, nangis-nangis, ketawa-ketawa, girang-girang sendiri, gak ngapa-ngapain. No, ada sesuatu yang dahsyat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lihat ayat 14 mengatakan begini, 2, 3. Maka bangkitlah siapa? Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Suruh tahu apa yang terjadi selanjutnya? 3.000 orang bertobat. Ini komunitas yang Tuhan inginkan. Mereka kumpul. Roh Kudus melawat mereka. Mereka haus dan lapar akan Allah. Lalu Tuhan mulai membangkitkan orang-orang percaya untuk bangkit berdiri. Dan mereka mulai memberitakan, mereka mulai bersaksi. Bahasa saya sekarang Anda bersaksi di kampus Anda, di pekerjaan Anda, di sekolah Anda. 3.000 orang bertobat. Yang mau mengalami ini katakan amin.
Ini komunitas yang Tuhan inginkan. Jangan terlena oleh hanya sekedar acara. Kekristenan bukan acara di dalam gereja, di dalam gedung. Di dalam gedung ini apa yang kita buat? Equipment. Kita diperlengkapi. Kasih tahu kiri kanan, kita sedang diperlengkapi sekarang. Untuk apa diperlengkapi kalau nggak pernah perang? Come on. Ada nggak militer yang terus latihan? Nggak pernah terjun perang, rescue. Minimal nggak ada masa perang aja mereka ikut SAR, mereka ikut cari bencana alam gitu kan, mereka bantu. Karena mereka dilatih untuk itu. Tapi yang lebih parah lagi pasukan Tuhan, nggak pernah latihan. Nggak pernah perang. Nggak heran kalau perut kita dulu 6 pack sekarang 1 pack. Bisa paham katakan amin? Perut rohani kita maksudnya. So mau berperang melawan penguasa-penguasa di udara, amin? Kekristenan mau gak mau harus. Saudara mau gak mau saudara ada dalam medan peperangan rohani. Bedanya iblis tipu kita atau enggak. Kalau iblis tipu kita, kita merasa tidak ada peperangan, santai. Sebetulnya saudara sedang ditawan oleh kuasa gelap. Ditawan oleh kuasa gelap. Ditipu karena iblis sudah gak punya kuasa sebetulnya. Tipu dayanya itu yang lihai. Bisa paham katakan amin? Lihat lagi apa yang terjadi dengan komunitas yang semacam ini. Sudah lihat ya, Kisah Rasul. Pasalnya yang kelima. Ayat yang ke-12. Saya merindukan nih gereja mengalami ini nih. Ya, MK saudara, home saudara mengalami ini. Ya, Komsel saudara mengalami ini. Coba lihat sama-sama mulai ayat 12 sampai ayat 16. 2, 3. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak apa? Sedikit atau banyak? Banyak apa? Tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya, komunitas orang percaya selalu ngapain? Berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak, 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam. Supaya apabila Petrus lewat, apabila Anton lewat, apabila siapa? Anita lewat, siapa lagi? Joko lewat, siapa lagi? Susi lewat, siapa lagi? Setidak-tidaknya bayangan si Susi mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem, di sekitar Bandung datang berduyun-duyun. Serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua di apa? Disembuhkan apa disuruh bubar? Saya kasih kacamata masa kini. Orang yang broken heart. Habis putus cinta di kampus saudara. Mau minum Baygon. Padahal hit lebih murah. Datang sama saudara. Saudara gak nasihatin. Hits lebih murah tahu. No. Tapi mereka pulih ketemu saudara. Katakan amin. Mungkin penyakitnya bukan penyakit jasmani. Tapi saudara perlu praktekkan itu. Waktu saya berjalan di Universitas Kristen Maranatha. Saya angkatan 97 saudara. Anak saya 2, yang satu mau 11, yang satu mau 6. Tapi saya masih kelihatan kayak SMA ya. Nah saudara, apa yang saya buat? Saya tiap kali berdoa, saya keluar dari kamar doa saya. Saudara tahu apa yang saya buat? Saya ke kampus, setiap kali saya lewat teman-teman kampus, saya punya iman dan doa begini. Tuhan, ketika mereka ketemu saya, mereka bertobat. Mereka lewat, kena saya, berpapasan dengan saya, kena anginnya saya lewat. Mereka gak pingsan karena bau. Tapi mereka kena anginnya saya lewat, mereka bertobat. Dan ada kesaksian. Orang-orang itu gak kenal saya. Mereka mimpi, saya masuk ke mimpi mereka tanpa saya sadar. Nginjilin mereka. Dan orang-orang bertobat di kamar mandi. Lagi pipis pada bertobat. Bagaimana caranya? Gak habis pikir. Persekutuan kami dari 7 orang jadi 200 sampai 300 orang. Ada yang khotbah hebat? Gak ada. Kalau giliran saya khotbah, sesuatu apa yang saya buat? Saya bukan pengkhotbah saat itu. Saya hanya mencurahkan hati saya sama anak-anak muda yang hadir dari 7 orang itu sampai 200-an.
Ini yang Tuhan mau buat Maranatha. Ayo doa, ayo menangisi Maranatha. Mereka hancur hati, kita sama-sama berdoa. Dan terus Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, terus Tuhan tambahkan jiwa-jiwa. Nggak ada khotbah, nggak bisa khotbah saya. Karena ketika benang perak itu tersambung dengan komunitas di surga. Sebuah komunitas akan ditransformasi. Bisa paham, katakan amin. Alkitab berkata begitu. Bayangan Petrus, saudara pikir ngapain orang kena bayangan Petrus? Orang kena bayangan Petrus sembuh, saudara. Come on, can you imagine? Orang kena bayangan saudara sembuh. Apapun masalahnya, bukan soal jasmani aja. Orang lagi butek masalah ujian, gak bisa bayar kuliah, ribut sama orang tuanya dan sebagainya. Banyak hal yang menekan mereka. Ketemu saudara. Christ in you is the hope of glory. Kristus dalam saudara, jangan dibengongin. Dia jadi pengharapan akan kemuliaan. Orang-orang sekitar saudara bisa lihat, ada pengharapan di dalam si Susi. Ada pengharapan di dalam si Jono. Bisa paham, katakan amin? Nah saudara lihat lagi, kalau komunitas yang begitu dahsyat. Lihat lagi apa yang, kalau tadi Anda lihat Petrus, kok Petrus sih, kita kan bukan Petrus Pak. Oke, kita lihat orang-orang percaya. Kisah Rasul pasal 4. Ayatnya yang ke-20, ayat yang ke-30 dan 31. Kisah Rasul pasal 4 ayat 30 dan 31. Lihat contoh komunitas yang enggak mengandalkan Petrusnya. Kita lihat apa yang terjadi. Lihat ya, 2, 3. Ulurkanlah, ini doa mereka orang-orang percaya. Tanganmu untuk menyembuhkan orang. Saya tanya, saudara pernah nggak doa ini di gereja? Ini doa orang percaya di masa rasul-rasul, gereja mula-mula. Pernah nggak saudara menangis, sujud sama Tuhan? Tuhan, ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang di gereja ini. Di kampusku, di sekolahku. Pernah nggak saudara doa ini? Come on. Kok saya lihat ayat ini aja baru sekali, kok seumur-umur. Come on, saudara percaya nggak Allah itu dahsyat? Yang percaya Allah itu dahsyat, lambaikan tangan. Turunkan tangan. Saudara percaya nggak dia yang dahsyat, maha dahsyat, itu tinggal di dalam hati saudara? Angkat tangan. Kenapa saudara nggak berdoa ini? Kasih tahu kiri kanan, kenapa? Why? Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Oleh nama siapa? Come on, Yesus mati di kayu salib. Bukan cuma untuk nyelamatin saudara. Keliru besar. Yesus mati di kayu salib, saudara pikir cuma buat ego kita dipuaskan. Oh iya aku selamat. Masa lalu, masa sekarang, masa depan selamat total. Saya percaya, betul, diampuni total semua dosa kita, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Karena manusia melihat dalam 3 masa, tapi Tuhan melihat sesuatu tidak dalam 3 masa. Dia kekal, awal, akhir adalah dia juga. Tapi gak cuma buat ego kita, gak cuma buat diri kita. Rasul Paulus pengkhotbah kasih karunia yang begitu radikal, dia berkata, aku melayani Kristus seperti orang gila, lebih dari semua rasul yang lain. Berkali-kali terkatung-katung di laut, berkali-kali didera hampir mati, bahkan saya rasa dia sudah mati. Murid-muridnya kumpul keliling doain dia bangkit kembali ketika dia dilempari batu. Dia mau berdoa, dia mau menangis. Lihat, nih doa orang-orang percaya bilang begini, dan ketika, lihat, dan ketika mereka sedang berdoa, baca baik-baik 2, 3, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua ngapain? Penuh dengan Roh Kudus. Akibat dipenuhi Roh Kudus apa? Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Orang penuh Roh Kudus bukan cuma bahasa roh doang. Tapi hatinya gak tahan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Hatinya gak tahan lihat teman sebelahnya tiap hari gak ada yang kasih tahu tentang kebenaran karya salib Yesus buat dia. Saya heran kalau ada orang yang sungguh-sungguh berkata, saya percaya Tuhan Ko Yogi, saya percaya Tuhan.
Saya diselamatkan oleh salib Kristus, tapi di sini nggak ada kerinduan untuk memberitakan salib Kristus. Saya heran. Dan kalau ada komunitas yang seperti itu, saya katakan siang hari ini kita harus bertobat. Yang mau katakan amin. Karena komunitas yang Allah inginkan seperti ini ciri-cirinya. Nah sekarang saya tutup dengan beberapa hal. Bagaimana kita menjadi komunitas yang seperti itu. Bagaimana kita bisa mengalami, Pak, komunitas kita bisa menjamah sedemikian banyak orang. Mereka bertobat dari latar belakang yang parah. Bagaimana mereka bisa mengalami. Kita lihat sama-sama yuk. Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ternyata rahasianya hanya ada di dalam satu ayat ini. Tapi kita baca dulu 41 sampai 47 ya. Kisah Rasul pasal 2, 41 sampai 47. Kita lihat sama-sama. Inilah cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama. Katakan cara hidup jemaat yang pertama. 2, 3. Seharusnya jadi cara hidup kamu juga. Kasih tahu kiri kanan. Seharusnya jadi cara hidup kamu juga. Kenapa kita nggak mengalami kuasa gereja mula-mula? Karena cara hidup kita sudah tidak sama dengan cara hidup gereja mula-mula. Kenapa kita nggak mengalami lagi Injil menunggang balikan bangsa-bangsa? Karena cara hidup kita udah cara hidup yang nggak sama dengan cara hidup gereja mula-mula. Kalau Tuhan izinkan cara hidup ini tercatat di Alkitab, berarti dia pengen semua orang percaya di segala zaman lihat kembali kepada cara hidup gereja mula-mula. Apa yang mereka lakukan sehingga kita bisa belajar. Dampak yang sama akan terjadi di komunitas kita. Yang percaya katakan amin. Alkitab bilang sederhananya minta ampun. Lihat ya ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus tadi memberi diri dibaptis, pada hari itu jumlah mereka bertambah jadi berapa? 3.000 jiwa. Wow, revival yang dahsyat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Ini dampaknya. Ini tadi sebab, ini akibat. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, baca lagi dampak terakhir ini. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Semua hanya akibat dari ayat 42. Ayat 42 bilang begini, ini kuncinya. Bagaimana saudara mengalami komunitas yang begitu dahsyat, komunitas surga. Yang connect terus dengan komunitas Anda di bumi ini, di komsel, di keluarga kalian. Alkitab cuma bilang gini, jalani cara hidup gereja mula-mula. Lihat ayat 42 bilang begini, setelah saudara dibaptis, bahkan kalau kekristenanmu baru kemarin kok Yogi aku dibaptis. Aku gak bisa apa-apa. Baru kemarin dibaptis. Alkitab bilang baru dibaptis. Ayat 42 bilang begini. Mereka bertekun. Ada 4 macam bertekun di sini. Katakan ada 4 macam bertekun. 2, 3. 4 macam bertekun. Kasih tahu kiri kanan. Kamu harus jalanin 4 macam bertekun. Kamu harus jalanin 4 macam bertekun. Amin. Siap menjalankan 4 macam bertekun? Hah? Amin. Saudara-saudara ditebus oleh darah anak domba yang sudah ditebus, katakan amin. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan cuma keselamatan untuk diri saudara. Tapi untuk saudara mengalami segala kelimpahan yang dia sediakan. Komunitas saudara juga mengalaminya, katakan amin. Ya, Alkitab berkata cara hidup bertekun yang pertama dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu Kak pengajaran rasul-rasul? Saudara tahu isi khotbah pengajaran rasul-rasul zaman dulu cuman Yesus mati, Yesus bangkit, naik ke surga. Sekarang Anda semua melanjutkan pekerjaan Yesus oleh Roh Kudus. That's all.
Pengajaran rasul-rasul saya kasih tahu, baca baik-baik mulut saya. Yesus mati, Yesus bangkit naik ke surga, rohnya memenuhi saudara, saudara gereja Tuhan melanjutkan pekerjaan Yesus. Bisa ulangi yang saya katakan? Pengajaran rasul-rasul isinya apa? Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus di dalam saudara, lanjutkan pekerjaan Yesus. Karena orang melihat, orang percaya, mereka lihat Yesus. Makanya dalam Alkitab orang percaya disebut Kristen, artinya serupa Kristus. Kasih tahu kiri kanan, aku lihat Kristus dalam kamu. Masalahnya kamu lihat nggak? Itu. Come on, kasih tahu, aku lihat Kristus dalam kamu. Kamu lihat nggak? Apa kamu lihat Susi yang selalu jatuh dalam dosa? Apa kamu lihat Jono yang selalu gagal dalam ujian dan segala hal? Apa kamu lihat Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan? Itu yang khotbah rasul-rasul adakan. Lihat, tekun yang pertama, tekun artinya terus menerus, jangan menyerah. Katakan terus menerus, jangan menyerah. Itu yang harus saudara dengar. Kasih makan telinga rohani saudara, mata rohani saudara, terus lihat kepada Kristus. Rasul-rasul hanya mengajar tentang Yesus. Paulus mengatakan, aku tidak mau tahu apapun di antara kalian selain Kristus yang disalibkan. Paulus saja mengatakan itu. Paulus seorang cendekia yang begitu hebat. Yang menulis 2/3 perjanjian baru. Hanya Kristus yang disalibkan. Aku tersalib bagi dunia, dunia tersalib bagiku. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Cuman itu terus. Pengajaran rasul-rasul. Kasih tahu kiri kanan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Isinya apa pengajaran rasul-rasul? Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, Roh Kudus diberikan di kita. Lanjutkan pekerjaan Yesus. Di profesi Anda, di kampus Anda perlu punya tujuan hidup. Kenapa orang Kristen seringkali jatuh bangun dalam dosa? Karena gak punya tujuan hidup ini. Ketika saya bolak-balik terikat dosa, saya sadar. Karena saya gak punya tujuan hidup ini. Ketika saya punya tujuan hidup ini, aku melanjutkan pekerjaan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan lakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Saya berdiri di atas firman itu, dan saya pergi ke Jepara. Kata orang Jakarta, tempat jin buang anak. Siapa yang mau ke situ? Kota yang kecil, nggak ada mall. Saudara di sini tiap hari bisa ke PVJ sampai muntah-muntah. Dan saudara di sini kadang-kadang begitu duniawinya sama dengan orang dunia. Satu toko baru buka, diskon aja, ngantri sampai rela nginep. Coba kalau orang ngantri rela nginep untuk doa syafaat, nangis sama Tuhan supaya menyelamatkan kota Bandung. Apa enggak revival ini Bandung? Shalom. Daripada lu ngantri toko 5 jam, 3 jam, sakit pantat, sakit pinggang, mendingan sujud 3 jam. Sakitmu lebih berguna. Kasih tahu kiri kanan, lain kali dengerin ya. Shalom, ada orang? Atau malaikat semua di sini? Pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, bertekun dalam apa? Come on, lihat. Bertekun dalam persekutuan. Katakan persekutuan. Nah, persekutuan itu fellowship. Fellowship itu saudara di situ belajar saling menguatkan. Wih, kemarin dahsyat banget saudara. Hari Rabu malam saya undang semua penatua, kita setel film transformasi. Kita semua dilawat Tuhan, kita fellowship satu dengan lain, kita mulai terbuka. 3 tahun kita gak pernah fellowship seperti ini, terbuka sampai detail. Bahwa kami saling mengaku dosa. Wih, aku dosa sama kamu, kemarin aku ngomong gini-gini. Mereka mulai datang, nangis semua sujud di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, roh Tuhan dicurahkan luar biasa atas saya dan penatua. Dan gak berhenti di situ, kemarin Jumat, itu Rabu terjadi. Jumat pas doa malam dengan jemaat. Mereka semua dilawat Tuhan dengan dahsyat. Dan saya bilang ini baru awal, jangan puas hanya titik ini. Kita harus berdoa, pray until something happen. Berdoa, push. Pray until something happen. Doa sampai sesuatu terjadi, sampai komunitas Anda cek datanya, kriminalitas turun. Anda cek data penyakit, turun. Anda cek data orang Kristen, meningkat. Anda cek data aborsi, turun. Itu pray until something happen. Itu sebabnya doa kadang-kadang kita gak semangat, kenapa? Karena gak ada yang ditarget. Apa sih tujuannya sih gak ngerti, gue lama banget ngantuk, kapan beresnya ya?
Boro-boro transformasi. Bisa paham, katakan amin. Mereka bersekutu, saling mengaku dosa. Alkitab bilang begitu. Yakobus mengatakan, saling mengaku dosalah dan saling mendoakanlah engkau supaya engkau sembuh. Ternyata ada orang Kristen yang sakit bukan gara-gara salib Yesus kurang hebat, bukan. Tapi karena dia menyembunyikan dosa yang gak diakui. Dia masih nyimpen kepahitan. Padahal salib Kristus sudah membayar semuanya lunas di kayu salib itu, amin. Bertekun yang ketiga, sudah lihat. Bertekun yang ketiga bilang begini, mereka bertekun dalam memecahkan roti. Artinya fokus mereka adalah Kristus. Memecah roti itu tubuh dan darah. Perjamuan kudus setiap hari mereka lakukan. Saya nggak mau sudah jadi metode. Tapi kalau di gereja kami saya tiap minggu perjamuan kudus. Jangan jadi metode yang ditiru, tapi Alkitab bilang ini gereja mula-mula setiap hari mereka berkumpul memecah roti di rumah masing-masing. Fokus mereka hanya tubuhmu dan darahmu yang dipecahkan bagi kami. Kami mau bagikan bagi dunia yang terhilang. Mereka nggak lagi fokus begini, tubuhmu dan darahmu menyembuhkan aku, memulihkan aku. Oke, selesai, terus aku nggak ngapa-ngapain. No, karena aku sudah mengalami manfaatnya. Sekarang aku bagikan pada dunia yang terhilang, yang belum mengerti hancurnya tubuh dan darah Kristus untuk menanggung dosa mereka. Bisa paham, katakan amin? Bertekun yang keempat, yang terakhir, Alkitab bilang begini, ini fokus kita. Dan mereka apa? Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan apa? Berdoa. Ayatnya coba lihat ya. Mereka berkumpul memecahkan roti dan apa? Berdoa. 4 bertekun. Bertekun yang pertama, bertekun apa? Pengajaran rasul-rasul. Isinya apa? Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Saudara penuh Roh Kudus. Melanjutkan pekerjaan Yesus yang belum selesai. Dunia ini dituai. Kampus saudara dituai. Profesi saudara, pegawai saudara, teman saudara dituai. Yang kedua, bertekun yang kedua apa? Persekutuan. Persekutuan yang benar harus terbuka, saling mengaku dosa. Saling membangun ke arah Kristus. Saling menegur ke arah Kristus. Bukan saling menghakimi dan menjatuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang jatuh dibangkitkan. Amin saudaraku. Lalu gak cukup cuma bersekutu doang, tapi bertekun juga dalam memecahkan roti. Fokus saudara adalah Kristus yang tersalib, yang sudah bersimbah darah untuk menebus saudara. Fokus saudara adalah Dia. Jangan biarkan mataku melihat, jangan biarkan mataku memandang selain Engkau dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarkan hatiku selalu melekat, biarkan jiwaku selalu mendekat kepadamu, Yesus kekasihku. Belum pernah dengar lagu ini? Nantikan albumnya, saya mengarang. Judulnya Glorious. Glorious, glorious, glorious. Mulia, mulia, mulia. Tahu depannya gimana? Karena begitu besar kasih-Mu Allahku, Kau berikan Yesus mati bagiku. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya ku dibenarkan dalam Dia. Karena Dia udah mati di kayu salib bagi kita, mata kita jangan biarkan mataku melihat, jangan biarkan mataku memandang selain Engkau dan kemuliaan-Mu Tuhan. Ketika fokus saudara hanya Dia yang tersalib di kayu salib itu, saudara akan tidak mungkin tidak berdoa. Makanya Alkitab bilang doa ditaruh di terakhir saudaraku. Mereka berdoa. Dengar baik, keintiman dengan Tuhan akan menyingkirkan dosa dari hidup saudara. Akan membuat saudara semakin ingin berdoa. Ketika saudara terus memandang salib Kristus, itulah kemuliaan Allah. Saudara gak usah pusing dengan berapa hebatnya dosa yang mengikat engkau. Gak usah pusing dengan berapa masalah yang menekan engkau.
Tadi pagi Kak Andi khotbah, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dalam terjemahan Inggris, kitab saya ada 2 bahasa. Bukan Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi David found strength in the Lord. Daud menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Mari pemusik saya undang. Hari ini saya mau menantang saudara. Tutup mata semuanya. Tutup mata semuanya. Ya. Saya ingin kasih saudara satu ilustrasi. Dengar kalimat ini baik-baik. Dengar. Doa yang biasa-biasa hanya akan menghasilkan hal yang biasa-biasa. Dengar baik. Doa yang tidak biasa akan menghasilkan hal-hal yang tidak biasa. Doa yang luar biasa akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Kristus sudah mati di kayu salib. Semua harga sudah dibayar sama dia. Waktu dia mati di kayu salib, Alkitab bilang begini. Tirai terbelah 2. Saudara dan saya punya privilege, punya kehormatan. Tirai itu memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus. Saudara sekarang tirai itu terbelah waktu Yesus menumpahkan darah di kayu salib. Artinya saudara bisa masuk. Masuk berjumpa muka dengan Bapa, doa, memuji, menangis. Datang ke tahta kasih karunia. Saudara enggak membayar harga untuk keselamatanmu. No, Tuhan sudah bayar. Tapi yang saudara lakukan adalah membayar harga untuk keselamatan kotamu, bangsamu. Jadi jangan main-main waktu saudara bilang City Light Community Church. Komunitas gereja yang menjadi terang bagi kota. Berdoa. Yang mau katakan amin. Nah, berdoa itu, kekristenan itu bukan berdoa yang biasa-biasa. Yang Tuhan saya sudah berdoa tadi dengan iman, oke amin. Saya pencet tombolnya, Tuhan seperti mesin yang menjawab doa saudara langsung. Oke, karena kamu pencet tombol yang benar, saya jawab. No. Tuhan pengen satu hubungan. Tuhan pengen satu hubungan. Saya kasih satu ilustrasi singkat begini. Ada seorang yang kaya di New York. Ini kisah nyata. Sangat kaya, tapi dia gak punya anak. Dia menikah sekian tahun sampai istrinya umur 40 lebih. Akhirnya dikaruniai seorang anak. Tapi dalam keadaan cacat. Dengan berbagai medis dirawat anak ini. Akhirnya gak lama kemudian setelah melahirkan. Istrinya mati. Bayangin orang ini kaya, dia bisa beli apa aja. Saham terbesar di New York dia yang pegang. Hatinya hancur waktu lihat anak itu lahir dalam keadaan cacat. Istrinya mati. Sudah pelihara, dia bayar dokter paling mahal untuk mempertahankan hidup anaknya yang cacat ini. Tapi akhirnya umur 12 tahun, sejarah mencatat, anak ini pun mati. 2-3 tahun kemudian pria ini hancur hati dan mati. Dengar baik, bapak ini mati. Lalu dia menulis warisan. Dia buat catatan di notaris. Dia lelang seluruh harganya, hartanya, semua yang dia miliki saham-sahamnya dia lelang sedemikian tinggi harganya dengan luar biasa. Orang dari berbagai negara mulai terbang naik pesawat datang ke situ anak muda. Mereka mulai dengar lelang dibuka dengan luar biasa. Saudara tahu apa yang terjadi waktu lelang dibuka? Orang-orang kaget, dia pikir mulai saham apanya dulu, permatanya, jewelry-nya, perhiasannya. Pertama kali dikeluarin lukisan saudaraku. Lukisan siapa tahu? Anaknya yang cacat, umur 12 tahun. Lukisan dibuka, ketok palu. Siapa yang mau beli lukisan ini dilelang? Gak ada satupun yang mau beli lukisan. Mereka tunggu harta-harta yang lebih berharga. Siapa yang mau beli? Sampai berkali-kali. Tiba-tiba ada seorang nenek di belakang. Angkat tangan, saya mau. $5. Saya mau, cuman dia. $10, gak ada yang mau. $15, gak ada yang mau. $20,
$20. Lihat kiri kanan. Udah murah kayak begitu lukisan anaknya yang cacat. Akhirnya kembali nenek ini mengatakan, saya mau. Oke, ketok palu. Tok, tok, tok. Dia maju ke depan. Saudara tahu siapa nenek tua ini? Suster yang merawat anak cacat ini selama 12 tahun. Dia terima lukisan itu, dia bayar $5, saudara. Orang semua tunggu-tunggu berikutnya barang apa? Orang yang jual lelang itu bilang begini, hanya satu yang dilelang ini doang. Di balik lukisan ini, dia keluarin surat wasiat. Siapa yang menghargai anakku, wasiatku seluruhnya bagi dia. Berapapun harga lukisan itu. Berapa dolar? $5. Orang pulang bengong. Ya tau gitu gue beli $5. Sudah tahu gak maksud cerita ini apa? Tuhan pengen kita berdoa bukan dengan sikap tombol pencet tanpa hubungan, tanpa perasaan apapun dengan dia. Tuhan pengen kita menghargai korban anaknya yang cacat di kayu salib itu. Cacatlah dia. Cacat secara moral sejak kecil. Yesus dibilang anak haram jada. Perempuan itu hamil tanpa ayah. Cacat secara fisik. Dia yang sehat harus mati tergantung di kayu salib. Cacat secara karakter. Dia diludahi, ditelanjangi di depan umum. Di atas kepalanya ditulis Yesus Rex Judaeus Nazarenus. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Bugil, telanjang, bersimbah darah. Cacat secara sejarah karena Pontius Pilatus, tentara Romawi menyebarkan, orang Farisi menyebarkan berita. Murid-muridnya menculik mayatnya. Maukah engkau punya hubungan yang begitu dalam doa dengan sang anak cacat itu? Tunduk kepala semuanya. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada saya. Bangun pasukan doa yang intim denganku. Di Jepara Tuhan sudah memulainya kemarin hari Rabu dan Jumat. Karena gereja yang tidak berdoa adalah gereja yang mati. Dan gereja yang hanya sekedar berdoa sebetulnya tidak menghargai sang anak yang sudah mati. Pagi hari ini saya pengen tantang saudara. Saya mau kasih tahu saudara, saya bukan cuma sekedar berdoa. Saya pergi ke Jepara. Saya sudah yang ketiga kali diancam mati. Kemarin baru 1 bulan lalu. Nggak ada orang mau pergi ke situ. Orang pikir saya gila atau bodoh. Tapi satu hal yang saya tahu, Yesus sudah mati bagi saya. Kenapa saya tidak mati bagi dia? Saudara mungkin gak harus pergi jauh-jauh jadi misionaris kemana. Tapi saya mau tantang saudara. Maukah engkau pagi hari ini bertobat dari kepasifan rohani kita? Saat teduh yang begitu bolongnya, yang kita gak ada passion lagi. Kita anggap Tuhan seperti tombol yang sekedar Tuhan pokoknya aku tiap minggu show muka. Aku ke gereja, aku ibadah, finish. Aku doa tiap kali mau makan sehari 3 kali. Aku punya persekutuan doa sekedarnya. No, doa-doa yang biasa hanya menghasilkan hal-hal yang biasa. Tuhan bukan tombol. Tuhan pasang gambar anaknya yang tersalib. Supaya kemuliaan itu bisa turun, tantangannya. Siang ini ada begini. Supaya kemuliaan itu bisa turun. Supaya kemuliaan itu bisa turun atas keluarga saudara. Supaya kemuliaan itu bisa turun atas komunitas saudara. Atas kota Bandung. Anda berkumpul membangun satu komunitas namanya CLCC. City Light Community Church. Saudara pikir jadi terang itu gampang. No. Tuhan minta. Kalau kemuliaanku mau turun, aku perlu dalam kitab Yesaya katakan, gunung yang tinggi diratakan, lubang ditutup ditimbun, jalan yang lekak-lekuk diluruskan, persiapkan jalan bagi Tuhan, Sang Raja kemuliaan itu datang. Dan cara untuk mempersiapkannya adalah begini, sediakan lutut dan punggung saudara, jadi karpet merah buat Tuhan melangkah, turun dari surga membuat transformasi di kota ini. Is that you? Is that you? Is that you?
Apakah engkau orangnya siang ini? Apakah engkau orangnya siang hari ini? Apakah engkau yang di belakang, yang di depan, yang di kiri dan kanan saya orangnya? Doa sampai ke titik hatimu seirama dengan hati Tuhan. Hatimu robek seperti Tuhan robek, lihat kota ini. Di Jepara cuma 1,61% orang Kristen. Hati saya sobek, Tuhan siapa yang mau pergi ke sana? Saya ambil kuliah teologi dalam ilmu misiologi yang saya pelajari. Kalau daerah kurang dari 3% orang Kristen, harus ada orang pergi ke sana jadi misionaris. Tidakkah sobek saudara melihat kota ini berapa persen yang percaya Tuhan? Dari sekian persen yang percaya Tuhan, orang Kristen yang biasa-biasa, yang pasif, yang mungkin masih terikat rokok, terikat judi, terikat pornografi, berzina. Tidak adakah seorang pun yang berdiri di antara celah, kata Tuhan. Siang hari ini saya mau tantang saudara, tutup mata saudara. Kalau saudara mau jadi jalan untuk Tuhan lalui, letakkan tangan kanan saudara di dada. Saudara pengen lihat City Light Community Church bukan cuman nama. Maukah engkau membayar harganya? Harga salib udah dia bayar. Sekarang harga membalas cintanya yang harus kau bayar.